Shalom Jemaat GKA Gloria yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang pertama kali bergabung bersama dengan kami. Baik Bapak Ibu Saudara yang berada di Surabaya, di luar kota maupun luar negeri. Kasih Allah yang begitu besar hari ini mempersatukan kita dalam satu persekutuan, dalam satu ibadah. Mari kita persiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita menyembah Dia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini mari kita bersama bersyukur sebab kita telah dipanggil Allah untuk datang, meninggikan dan juga menyembahnya. Mari saya undang kita bersama bangkit berdiri dan mari kita berdiam diri dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari kita naikkan sorak-sorai bagi Allah kita. Allah yang maha akan segalanya. Kita puji Dia, kita tinggikan Dia. Be glorified.
Bapa dalam surga, memang Engkaulah Allah yang maha besar, Allah yang maha akan segalanya. Kami tertunduk di hadapan-Mu. Bapa, kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Namun kami menyadari keberadaan diri kami. Setiap waktu kami selalu dan sering kali gagal melakukan apa yang Kau ingini. Berkali-kali kami menyedihkan hati-Mu. Maka dari itu Tuhan, kami mohon Engkau yang mengampuni dosa kami. Engkau yang mengampuni kesalahan kami. Biarlah kami layak datang di hadirat-Mu dan memuji memuliakan nama-Mu. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami doa, mengucap syukur. Amin. Bagi kita Bapak Ibu Saudara yang telah diampuni dosanya, demikian berita anugerah untuk setiap kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, silakan untuk duduk kembali. Bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Allah, sudah selayaknya kita bersyukur. Kita menjalankan tugas kita, sebuah amanat besar yang Allah berikan pada kita. Walaupun Bapak Ibu Saudara, kondisi kita di tengah pandemi ini, namun mari kita kobarkan kembali semangat kita. Kita pujikan bersama api Roh Suci. Bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, kiat bagi nama-Mu. Api Roh Suci, bakar hatiku. Api Roh Suci, bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, kiat bagi nama-Mu. Api Roh Suci, bakar hatiku. Api Roh Suci, api dari Allah yang membakar hati kita. Mari, bangkitkanlah semangat kita, kobarkanlah kasih-Nya. Biarlah api Roh Allah membakar hati kita. Mari kita pujikan pujian ini, api Roh Suci. Api Roh Suci, bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, kiat bagi nama-Mu. Api Roh Suci, bakar hatiku. Api Roh Suci, bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, kiat bagi nama-Mu. Api Roh Suci, bakar hatiku. Api Roh Suci, bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, kiat bagi nama-Mu. Api Roh Suci, bakar hatiku. Dengan semangat yang membara, selalu dibakar oleh Roh Allah untuk mengabarkan Injil, untuk melayani Dia. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita dengan hati yang juga penuh dengan pengharapan, kita akan menaikkan doa-doa kita. Oleh karena itu, mari sebelum kita berdoa, kita persiapkan hati kita. Mintalah Allah selidiki hati kita. Dan mari, ingatlah akan kebaikan dan juga karya-Nya dalam hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku,
tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita pujikan bersama pujian dari awal. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Kau dapati tetap setia. Kau Dapati aku tetap setia. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, pada hari ini kami berkumpul bersama bersatu hati. Kami bersama rindu berdoa untuk ibadah kami. Bapa, Kau tahu dalam masa pandemi ini begitu banyak halangan-halangan yang mungkin muncul. Adaptasi-adaptasi yang masih sedang kami alami untuk menikmati ibadah kami, berjumpa dengan Engkau. Bapa, kami mohon Engkau yang tolong kami. Engkau yang tolong kami untuk senantiasa bisa bertemu dengan Engkau secara pribadi dalam ibadah kami. Kami juga mendoakan bagi rekan-rekan semua yang terlibat dalam ibadah online. Bapa, Engkau yang sertai mereka, Engkau yang berkati keluarga mereka. Bapa, sertai juga tim multimedia yang melayani. Mereka yang mengerahkan tenaganya dengan begitu rupa. Bapa, kami mohon kasih-Mu selalu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Bapa, kami juga berdoa rindu mendoakan bagi negara kami, Indonesia ini. Bapa, kami berdoa vaksin yang sedang diuji coba. Bapa, kami mohon biarlah Engkau yang menyertai setiap uji coba ini. Biarlah Bapa, segala hasil yang terjadi, segala hasil yang keluar, itu semua atas rencana-Mu dan atas rancangan-Mu. Karena kami percaya Engkau tahu yang terbaik buat kami. Dan Bapa, Engkaulah penyelamat kami. Bapa, selanjutnya juga kami rindu berdoa di tengah pandemi ini untuk kondisi pendidikan di Indonesia. Bapa, kami lihat banyak sekali anak-anak-Mu yang susah untuk mengemban pendidikan di tengah pandemi ini. Kesulitan dalam kuota, kesulitan orang tua untuk menemani anaknya belajar. Bapa, kami mohon hikmat-Mu terus ada untuk mereka. Engkau yang sertai, Engkau yang berhikmat serta kesabaran. Bapa, kami juga rindu mendoakan guru-guru yang mempersiapkan pendidikan, mempersiapkan mata pelajaran. Bapa, kiranya hikmat-Mu dan kasih-Mu selalu ada untuk guru-guru. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Dan kami membawa seluruh doa kami ini dan permohonan kami dengan doa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus sendiri kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.
Kapui, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya undang kita bersama untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, silakan kembali duduk. Sebentar kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari, saya undang kita mempersiapkan hati kita, biarlah Tuhan yang datang memberikan hikmat-Nya. Mari, bersama kita pujikan sebuah pujian. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuasa yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri sering. Yesus cari akan daku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku di pikunya salib berat. Every blessing stood my heart to see Thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise the mountain, fix upon it, Mount of Thy redeeming love. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita memulai firman Tuhan ini dengan berdoa, menyatukan hati, minta pimpinan Roh Kudus untuk menyertai kita memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu menyerahkan hidup dan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada masing-masing kami sesuai dengan pergumulan kami Tuhan. Didiklah kami, tegurlah kami, tetapi juga hiburkan kami dan kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjalani kehidupan ini menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus,
kiranya Engkau sendiri yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman-Mu, menyambutnya dengan sukacita, dan akhirnya dikuatkan untuk menjadi pelaku firman. Ini kerinduan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu berkat dan berhala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, suatu kali saya berjumpa dengan seorang anak muda. Dia dibesarkan dari keluarga bukan Kristen dan dia tertarik untuk menjadi orang Kristen setelah melalui proses pelajaran agama Kristen. Nah, kemudian saya punya kesempatan untuk berbincang-bincang secara pribadi dengan dia. Dan dia berkata kepada saya, kira-kira begini, "Pak, saya sangat rindu menjadi orang Kristen. Saya merasa sebenarnya kekristenan itu lebih rasional daripada agama yang saat ini saya percayai. Jadi bisakah saya belajar lebih lanjut, bertanya ini dan itu?" Saya katakan, "Ya, tentu saja. Saya akan dengan senang hati berjumpa dengan kamu dan kamu bisa bertanya apa saja yang kamu ingin ketahui. Dan kita bisa mendiskusikannya." Setelah sekian lama, akhirnya dia berkata kepada saya benar-benar tertarik dan rindu menjadi orang Kristen, Pak. Tetapi saya punya satu masalah. Masalah saya adalah bahwa saya tidak bisa, Pak, mengecewakan ayah saya. Karena saya sangat dekat dengan ayah saya atau papa saya. Kalau saya menjadi orang Kristen, papa saya akan kecewa, marah. Dan saya tidak bisa mengecewakan papa saya yang membesarkan saya. Lalu kemudian saya berdiskusi dengan dia lagi dan ngobrol dan meyakinkan. "Apakah kamu benar-benar sudah yakin iman Kristen itu kebenaran?" Dia berkata, "Ya." Tetapi saya tidak bisa menjadi orang Kristen. Sekali lagi dia menyatakannya. Lalu kemudian saya berkata kepada dia demikian. "Kalau begitu, kamu punya satu masalah yang berat dalam hidupmu." Dia tertarik. Dia bertanya, "Apa itu, Pak?" Saya katakan, "Masalahmu adalah penyembahan berhala. Kamu memiliki berhala." Lalu saya masih ingat wajahnya, dia agak syok dan berkata, "Maksudnya apa?" Lalu saya menjelaskan bahwa berhala itu bukanlah patung-patung primitif kuno, dewa-dewi masa lalu. Berhala adalah siapapun atau apapun yang menjadi yang terpenting dan terutama dalam hidup kita. Apapun atau siapapun yang menjadi lebih penting daripada Tuhan dalam hidup kita, itulah berhala kita. Lalu saya berkata kepada dia, di satu sisi ada papamu. Di satu sisi ada Tuhan Yesus. Kamu berkata bahwa kamu ingin mengikut Yesus. Kamu yakin bahwa iman Kristen ini benar. Tetapi kamu takut mengecewakan papamu dan kamu tidak berani mengikut Yesus. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu juga bisa mengecewakan Yesus? Karena kamu berupaya untuk menjaga hati papamu, kamu mengecewakan Yesus. Jadi di satu sisi ada papamu, di sisi lain ada Yesus. Dan kamu seolah-olah ingin berkata kepada saya, karena papa saya tidak bisa ikut Yesus, berarti papamu lebih penting dan lebih tinggi daripada Yesus. Papamu adalah berhala dalam hatimu dan hidupmu. Nah, dia agak kaget waktu mendengarkan itu. Dan saya katakan sekali lagi, kalau engkau benar-benar meyakini iman Kristen sebagai kebenaran, maka memang ada resiko dan konsekuensi yang terkadang harus kita alami. Tetapi ketika kita mengikut Yesus, saya ingatkan, itu tidak berarti kamu berhenti mencintai papamu. Justru kalau kamu mengikut Yesus, kamu akan semakin punya dorongan untuk mengasihi papamu. Mungkin dia kecewa, tetapi engkau akan dan harus terus mengasihi dia. Nah, setelah kita berdiskusi panjang lebar, akhirnya anak muda ini atas kemurahan Tuhan berani memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam cerita ini sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa berhala apapun atau siapapun itu adalah sesuatu yang seringkali menghalangi kita mengikut Kristus ketika kita berada di permulaan dari iman kita, pertobatan misalnya seperti dalam kisah tadi.
Tetapi sebenarnya berhala juga adalah penghalang terbesar di dalam hidup kita untuk bisa mengikut Kristus dan bertumbuh serupa Kristus, menyenangkan hatinya. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, sebenarnya berhala adalah masalah terbesar dari bangsa Israel, bukan? Dari sejak perjanjian lama, perjanjian baru hingga saat ini, saya percaya bahwa penyembahan berhala, idolatry, adalah problem utama dari umat Tuhan. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk membuka satu bagian Alkitab yang singkat saja untuk kita melihat hal ini. Keluaran pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-3. Satu ayat saja dan kita tahu ini adalah perintah yang pertama dari ke-10 hukum. Perintah yang pertama dari 10 perintah Allah. Berbunyi demikian, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sebelum 9 perintah yang lainnya, perintah inilah yang pertama-tama Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Pertanyaannya adalah, mengapa ini menjadi perintah yang pertama ya? Mengapa perintah yang pertama bukan misalnya jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, atau kuduskan hari Sabat? Mengapa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku menjadi perintah yang pertama? Nah, saya ingin mengingatkan bahwa yang pertama itu tidak selalu yang utama. Saudara-saudara, anak-anak muda ketika konsultasi dengan saya tentang pacaran, saya katakan kepada mereka bahwa ketika kamu memilih pacar, penampilan itu yang pertama. Ya apalagi yang kita lihat kalau bukan penampilan pertama kali jumpa. Seorang pria berjumpa dengan wanita yang pertama kali dilihat ya penampilan. Jadi penampilan itu yang pertama. Tapi penampilan itu bukan yang utama. Jadi yang pertama tidak selalu yang utama. Tetapi kalau kita kembali pada 10 firman ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mengapa ini menjadi yang pertama? Saya percaya karena ini adalah yang utama. Jadi ini pertama sekaligus yang utama. Saudara-saudara. Mengapa ini menjadi yang utama? Jangan ada padamu Allah lain. Dengan kata lain, jangan ada berhala. Jangan ada berhala. Karena saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus, sebenarnya seperti dikatakan oleh Martin Luther, reformator Protestan, kita tidak bisa melanggar 9 perintah lainnya sebelum melanggar perintah yang pertama ini. Justru alasan mengapa kita melanggar 9 perintah Tuhan yang seterusnya adalah karena kita telah melanggar perintah yang pertama. Karena kita memiliki berhala, sesuatu atau seseorang yang lebih penting daripada Tuhan. Itulah sebabnya kita membunuh. Itulah sebabnya kita berzina. Itulah sebabnya kita tidak menghormati orang tua, mencuri. Itulah sebabnya kita mengabaikan hari Sabat. Coba pikirkan, mengapa orang membunuh, mencuri? Ada banyak alasan. Tapi salah satu contohnya dan contoh kasusnya misalnya adalah karena ingin mendapatkan uang. Karena ingin mendapatkan uang apapun tujuannya, jadi uang menjadi begitu pentingnya sehingga dia melanggar perintah jangan membunuh dan jangan mencuri. Maka uang ketika menjadi berhala membuat seseorang bisa melanggar perintah membunuh, jangan membunuh dan jangan mencuri. Apa sebabnya orang berzina misalnya? Karena ada kenikmatan menjadi berhala. Ketika kita memberhalakan kenikmatan, misalnya kenikmatan seksual, maka orang bisa berzina. Ini adalah salah satu kemungkinannya. Tentu saja pencurian, pembunuhan, perzinahan itu alasannya bisa bermacam-macam. Sesuai mengapa kita kadang-kadang bisa tidak punya waktu untuk ke gereja sama sekali. Tidak punya waktu untuk bersekutu, beribadah. Karena mungkin hari Minggu adalah hari di mana toko kita sangat laris. Jadi karir kita, pekerjaan kita menjadi utama, menjadi berhala. Ketika kita memberhalakan pekerjaan kita dan di balik itu kita ingin meraih uang misalnya, ketika kita memberhalakan itu, kita mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi, bisa dikatakan penyembahan berhala adalah dosa di balik dosa. Di balik semua dosa-dosa kita ada berhala
yang menggeser tempat Tuhan dalam hati dan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita memikirkan hal ini, maka sebenarnya pergumulan dosa kita itu seharusnya juga dilihat sebagai pertempuran antara Tuhan dan berhala untuk memperebutkan tahta dalam hati kita. Jadi kalau saudara dan saya mulai melihat dosa dalam kacamata penyembahan berhala, saudara akan menyadari setiap kali kita berbuat dosa, ini sebenarnya adalah urusan berhala dalam hati saya. Ada sesuatu yang saya anggap begitu penting sehingga saya rela melanggar firman Tuhan demi mendapatkan keinginan saya itu. Saudaraku ini dikasihi Tuhan, para teolog Kristen ya yang banyak menulis dan memikirkan tentang berhala itu telah membagi ada 2 jenis berhala. Yang pertama adalah berhala yang disebut dengan berhala permukaan, ya, surface idols. Berhala-berhala yang kelihatan. Contoh, uang, kenikmatan, makanan, seks, kesuksesan, karir atau pekerjaan, keluarga, ya, reputasi, popularitas, pelayanan, apapun. Jadi ini adalah berhala-berhala, sesuatu yang bisa kita utamakan lebih dari Tuhan. Bukan hanya sesuatu tetapi juga seseorang. Yang tadi saya sebutkan keluarga misalnya. Suami, istri, anak, orang tua kita bisa menjadi berhala kita. Pacar bahkan bisa menjadi berhala kita. Ini disebut berhala-berhala permukaan. Nah, kalau kita membayangkan ini sebagai berhala permukaan, maka ada jenis yang kedua yang disebut dengan berhala akar. Berhala yang berada di dalam, yang tak kelihatan. Source idol. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berhala-berhala akar ini biasanya justru lebih sedikit jumlahnya. Dan beberapa teolog mengkategorikannya hanya ada 4 saja. Dan saya pikir ini adalah kategori yang luar biasa. Nah, saya ingin mengajak saudara nanti merenungkan di antara 4 ini mana yang paling Anda cintai. Yang pertama adalah power, kuasa. Ini terkait dengan kedudukan, pengaruh. Ya. Yang kedua adalah approval, persetujuan atau penerimaan. Ini terkait dengan dicintai orang, diterima orang, hubungan. Yang ketiga adalah comfort, kenyamanan. Dalam kategori ini juga terkait dengan ketiadaan stres, kenyamanan hidup, kenikmatan. Dan yang keempat adalah control atau kontrol, kepastian, standar. Saya berikan beberapa contoh supaya kita lebih jelas. Kalau saudara pernah melihat ada orang yang dulunya punya kedudukan di gereja atau di masyarakat, punya kedudukan, punya power, lalu setelah dia kehilangan kedudukan itu entah karena pensiun atau kemudian mungkin karena dia digantikan oleh orang lain, lalu dia mengalami post power syndrome. Gejala-gejalanya adalah turunnya harga diri, mudah tersinggung, uring-uringan, secara fisik cenderung lebih sakit-sakitan, secara emosional sensitif, atau bahkan sebaliknya suka membangga-banggakan kejayaan masa lalu. Post power syndrome, kalau orang sampai mengalami ini dengan taraf yang tinggi, ada kemungkinan dia memberhalakan power. Makanya ketika dia kehilangan kedudukan, jabatan, power, pengaruh, dia mengalami post power syndrome. Yang kedua misalnya adalah approval. Approval, persetujuan, penerimaan ini terkait dengan hubungan, kasih. Nah, ada orang-orang tertentu yang paling penting dalam hidupnya itu adalah dicintai, diterima, dipandang baik oleh orang lain. Nah, saudara, kalau ada orang yang sampai rela bunuh diri kalau ditinggal pacar, berarti dia jelas memberhalakan pacarnya itu, dan berarti dia memandang relasi dengan pacarnya itu sebagai yang terpenting dalam hidupnya. Sehingga ketika dia kehilangan pacarnya, dia ingin mati dan bunuh diri, maka dia memberhalakan approval atau penerimaan, hubungan, kasih. Nah, di Indonesia
yang suka sekali dengan media sosial. Ini Indonesia ini termasuk yang paling gandrung dengan medsos, saudara-saudara. Approval ini berhala banyak orang. Jadi kalau hari ini ada posting yang nge-likes atau yang memberikan sign positif, love atau likes, itu misalnya hari ini ada posting yang nge-likes 300. Besoknya Anda posting lagi yang nge-likes kok sedikit. Lalu Anda kepikiran terus, sulit tidur, dianalisa apa angle-nya kurang bagus atau apa. Nah, Anda sangat terganggu. Gitu ya. Kemungkinan Anda sangat memberhalakan approval atau penerimaan. Oke. Demikian pula dengan contoh yang ketiga, misalnya kenyamanan, comfort, saudara-saudara. Ada orang-orang tertentu dan saya berjumpa dengan mereka kadang-kadang. Ada orang-orang tertentu yang jelas dipanggil untuk melayani Tuhan secara full time, sekolah Alkitab, menjadi penginjil dan pendeta. Tetapi ketika ditanya, kenapa kamu tidak berani melangkah? Kenapa kamu tidak berani meninggalkan pekerjaanmu lalu masuk ke sekolah Alkitab dan diperlengkapi menjadi hamba Tuhan? Dan dia dengan lirih berkata dengan jujur, saya nggak siap untuk hidup sederhana. Saya sudah nyaman dengan pekerjaan, dengan gaji seperti ini, penghasilan seperti ini. Saya nggak siap menjalani hidup sebagai hamba Tuhan. Takut menderita, takut kehilangan kenyamanan. Ini contoh. Jadi apa yang menghambat dia untuk memenuhi panggilannya sebagai seorang full timer? Kenyamanan. Ada contoh demikian. Ada lagi tentang control atau kontrol, kepastian standar. Sesudah saya pernah berjumpa dengan orang yang dengan jujur berkata begini, Pak, saya itu kalau deposito saya di bank, itu angkanya sudah turun di bawah sejumlah X. Waktu dia sebutkan jumlahnya X itu saya agak kaget gitu. Waduh, itu sih ratusan kalinya yang saya miliki gitu ya. Dia bilang kalau deposito saya itu di bawah jumlah ini, saya itu selalu tegang. Bahkan kaki saya bisa gemetar. Dia berkata begitu. Wah, saya kaget sekali. Deposito di bawah sejumlah itu kaki bisa gemetar. Perasaan ada banyak orang yang deposito atau enggak punya tabungan, enggak sampai 1/100-nya angka yang kamu sebutkan dan fine-fine aja, baik-baik saja. Nah, saya karena dekat dengan dia, maka saya katakan sepertinya berhalamu adalah kontrol, kepastian. Deposito yang banyak itu memberikan rasa kepastian dan rasa aman untuk kita menjalani hidup. Suku kita semua bergumul dengan yang namanya kuasa, penerimaan, kenyamanan, kepastian, standar. Dan ini semua bisa menjadi berhala ketika kita mengejar mereka melampaui kita mengejar Tuhan. Ketika demi hal itu kita rela melanggar firman Tuhan. Ketika kehilangan kuasa, penerimaan, kontrol dan kenyamanan membuat kita depresi dan kehilangan makna hidup. Ketika apa yang membuat kita bangun dari tidur kita malam-malam, kekhawatiran kita, kesenangan kita yang utama adalah hal-hal itu dan bukan Tuhan, maka hal-hal itulah yang sebenarnya telah menjadi berhala dalam hidup kita. Jadi kalau Anda ingin tahu berhala Anda, cek kekhawatiran Anda yang paling utama itu apa? Kebanggaan Anda yang paling utama itu apa? Oke? Yang paling Anda kejar itu apa? Dan apa juga yang kalau Anda tidak mendapatkan hal ini, Anda merasa hidup Anda tidak bermakna. Hal-hal itu, apapun itu, dan siapapun itu adalah berhala yang sedang bersaing, merebut hati kita, bersaing dengan Tuhan, menempati posisi yang pertama dan utama dalam hidup kita. Suku dikasih Tuhan, jangan salah paham dengan saya. Uang, seks, kesuksesan, karir, keluarga, kesehatan, popularitas, pelayanan, itu adalah berkat Tuhan. Semua hal-hal itu boleh kita nikmati di dalam Tuhan, dan semua hal itu bahkan diberikan oleh Tuhan dan bisa kita pakai sebagai alat di dalam kerajaannya. Saudara, ada orang-orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan, tetapi tidak mencintai kekayaannya dan justru memakai kekayaannya sebagai alat misi di dalam pekerjaan Tuhan.
Jadi sekali lagi, berhala-berhala yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya adalah berkat yang boleh kita nikmati karena itu adalah pemberian Tuhan. Tetapi kita harus berhati-hati agar kita tidak menjadikan berkat menjadi berhala dalam hidup kita. Jadi apa itu berhala? Berkat yang kita jadikan lebih penting daripada Tuhan sang pemberi berkat. Jadi saya juga tidak mendorong saudara, oke kalau demikian mulai sekarang saya tidak akan mau lagi menikmati misalnya katakanlah berkat Tuhan. Keliru. Kita harus menikmatinya dengan ucapan syukur semua pemberian Tuhan. Kalau pelayanan saudara sukses, syukurilah itu sebagai berkat Tuhan. Kalau saudara diberkati dengan keluarga yang baik, anak-anak yang membanggakan, karir dan pekerjaan yang menanjak, itu adalah berkat Tuhan, khususnya kalau sudah melakukan itu di dalam kehendak Tuhan. Tetapi jangan pernah menjadikan itu sebagai yang terpenting dan yang terutama dalam hidup kita. Karena begitu kita menjadikan itu lebih penting, berhala akan muncul. Berkat akan berevolusi menjadi berhala. Ketika kita pelan tapi pasti menjadikannya lebih utama. Dan ketika kita memiliki berhala, apa yang terjadi dalam hidup kita? Ini salah satu ciri hidup dari orang yang memiliki berhala. Hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Hidupnya mendua hatinya. Orang yang mendua hatinya tidak akan tenang hidupnya, kata firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri dalam Lukas 16 ayat 13 mengingatkan kita tentang isu berhala ini. Yesus berkata demikian, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon ini bicara tentang uang, kekayaan. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita semua orang sebenarnya tidak bisa setia kepada Allah sekaligus setia kepada uang misalnya. Lalu dua-duanya kita mau jadikan tuan dalam hidup kita. Tidak bisa, harus hanya ada satu. Kalau kita berupaya menjadikan dua hal menjadi tuan dalam hati kita, akibatnya adalah kita setia kepada yang satu, tidak setia kepada yang lain. Kita hidup dalam kekhawatiran karena kita bingung harus mengutamakan yang mana. Tapi kalau kita sudah memutuskan, Tuhan engkaulah Tuan atas hidupku, maka ada banyak sekali kekhawatiran yang rontok. Karena kita sudah tahu apa yang menjadi utama dan terpenting dalam hidup kita. Jadi berhala ini adalah masalah dedikasi, pengabdian, penyembahan. Siapa atau apa yang menjadi yang terutama dan yang paling kita sembah. Saudara dikasih Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita seharusnya menjadikan Tuhan sebagai pusat Tuan atas hidup kita. Dan kehadiran berhala, baik itu kuasa, kenyamanan, penerimaan, kontrol, kehadiran berhala-berhala ini saudara-saudara, ini seperti kehadiran orang ketiga dalam hubungan suami istri. Dari sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru, relasi antara umat Tuhan dengan Allah itu adalah relasi perjanjian. Ikatan eksklusif. Bahkan digambarkan kadang-kadang hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan suami istri. Kita adalah mempelai Kristus. Karena Kristus telah membeli hidup kita. Kita telah ditebus. Umat perjanjian lama bangsa Israel misalnya juga dipandang sebagai umat yang telah ditebus keluar dari Mesir. Dan sebagai umat yang memiliki hubungan yang eksklusif dengan Tuhan, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dan dia tidak senang ketika kita memiliki berhala. Karena berhala itu berarti kehadiran orang ketiga dalam relasi kita yang eksklusif dengan Tuhan. Itulah sebabnya bangsa Israel dihukum habis-habisan. Salah satu faktor utamanya adalah karena bangsa Israel menyembah berhala.
Pada saat itu bangsa Israel menyembah dewa-dewa asing. Dan kita yang hidup hari ini, kita mungkin tidak menyembah dewa-dewi, kita tidak menyembah patung-patung, tapi kita menyembah kuasa. Kita menyembah kenyamanan. Kita menyembah penerimaan orang lain, pujian orang lain. Kita menyembah kontrol dan kepastian. Jadi kita sama rentannya dengan bangsa Israel. Walaupun kita memiliki jenis berhala yang mungkin berbeda bentuk dan wujudnya. Berhala-berhala kontemporer, berhala-berhala yang seringkali menggoda hati kita, itu juga adalah berhala-berhala yang ada di sekeliling kita. Berhala-berhala yang juga disembah oleh orang-orang dunia di sekeliling kita. Dan karena itulah kita harus peka sekali, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita harus peka sekali agar kita tidak dipengaruhi oleh dunia ini dengan semua berhalanya. Juga agar kita tidak dipengaruhi oleh berhala yang diwariskan oleh orang tua kita kepada kita. Karena kadang-kadang ada orang tua yang mendidik anaknya terus-menerus bahwa yang paling penting itu adalah kesehatan. Cian gang tii. Kesehatan itu yang paling penting. Jadi yang dipikirkan oleh anaknya itu yang penting sehat-sehat. Bahkan Tuhan saja kalah penting dibandingkan kesehatan. Ada orang tua yang mendidik anaknya masuk jurusan sekolah harus yang paling penting itu yang paling menghasilkan uang. Apakah itu sesuai dengan talentamu, passionmu, kesenanganmu, nggak penting. Yang penting paling menghasilkan uang. Jadi anak akan bertumbuh dengan berhala uang. Kita harus hati-hati dengan berhala-berhala yang diwariskan oleh orang tua kita. Berhala-berhala yang ada di sekitar kita oleh budaya sekitar kita. Dan kita harus kembali kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan penebus hidup kita sebagai yang utama, pertama, satu-satunya pusat dari segala hidup kita. Jikalau Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha kuasa saja, saudara-saudara, dia rela datang ke dalam dunia menjadi manusia, membatasi dirinya, bahkan menjadi hamba yang melayani. Masakan kita malah mengejar kuasa dan menjadikan kuasa sebagai sumber kebahagiaan kita. Dia yang maha kuasa justru membatasi kekuasaannya ada di dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Tidak layak bagi kita menjadikan kuasa sebagai berhala hidup kita. Allah yang ada di surga dengan segala kemuliaan dan kenyamanannya turun ke dalam dunia. Hidup dalam dunia yang penuh dosa dan duka dan penuh penderitaan. Masakan kita justru menjadikan kenyamanan hidup sebagai yang terpenting dalam hidup kita. Tidak layak kita melakukannya. Karena kita justru telah ditebus oleh Allah yang telah meninggalkan kenyamanan surga. Suku ketika Yesus sendiri datang ke dalam dunia berkorban menuju tiang salib, dia dihina, disalahpahami, dimusuhi, diludahi. Masakan kita malah mencari dan menjadikan penerimaan pujian dari orang lain sebagai yang terpenting dalam hidup kita. Tidak perlu dan tidak pantas. Kalau Kristus Allah yang telah datang ke dalam dunia rela dibelenggu, diikat menuju ke tiang salib demi mencapai misinya menyelamatkan kita orang berdosa. Masakah kita justru menjadikan kontrol dan kepastian sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kita? Tidak layak. Kita diselamatkan oleh Kristus yang justru memberikan sebuah teladan bagi kita bahwa kuasa, kenyamanan, kepastian, penerimaan itu bukanlah yang utama. Kristus sendiri melalui inkarnasi dan kematian dan kebangkitannya justru malah memberikan kepada kita satu model kehidupan Kristen yang tidak menjadikan berhala-berhala itu sebagai yang utama. Tetapi justru kita dipanggil untuk menjadikan Dia sang penebus sebagai Raja dan Tuhan atas hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 11.
Marilah kita hidup bagi Allah yang sudah menebus kita. Mari kita singkirkan dan buang berhala-berhala dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan penuh pengakuan betapa seringnya kami tergoda dengan kuasa, pengakuan penerimaan dari orang lain, pujian. Kami seringkali tergoda dengan kenyamanan hidup dan bahkan mengejarnya melampaui kami mengejar Engkau. Kami seringkali senang dengan kepastian. Tetapi kami kurang belajar berjalan dalam iman di bawah tuntunan Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 seperti ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyingkapkan berhala-berhala hati kami. Dan Engkau sendiri yang menolong Tuhan melalui firman-Mu juga hari ini untuk kami boleh menyingkirkan berhala itu di dalam kekuatan Roh Kudus. Kami diingatkan kembali bahwa Engkau sudah menebus hidup kami, Engkau telah membeli hidup kami. Dan untuk itulah kami harus sekarang meresponinya dengan hidup bagimu. Tuhan, bertahtalah atas hidup kami. Jauhkan kami dari berhala ya Tuhan. Dan biarlah kami hidup menyenangkan hati-Mu saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Berikanlah yang terbaik. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing.
Mari Bapak Ibu sekalian, kita semua berdiri. Kita akan bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur sampai dengan hari ini kasih setiamu, penyertaanmu sungguh luar biasa bagi kehidupan setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kehidupan dan biarlah kami boleh terus mengecap kebaikan Tuhan. Kami boleh terus merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menghantarkan persembahan ini sedikit dari apa yang kami punya Tuhan. Biarlah sekali lagi persembahan ini Engkau pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semua yang telah memberi. Biarlah sekali lagi kami bawa persembahan ini, Engkau perkenankan persembahan ini, kami bawa ke hadapan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan dan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan dimanapun saudara berada, boleh hidup memuliakan Tuhan, menjadi saksi bagi Dia, dan hidup menyukakan Dia sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mountain fixed upon